Mana budak kan dulu muda pada buat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rushdah amma ba'da ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa zawjihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi al-kiram wa jamaatihi minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ayyuhal kanu khususan mu'allif hadzal kitab Syekh Shalih bin Sa'id al-Khattarani bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 29 garis 3. Faslun. Pasal. Ya betulus saumu, ya betulu batal. As-saumu puasa. Jadi ini membahas tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Bude udah mau selesai Bude. Apa makanya Bude kok dari tadi? Iya, kenapa kok enggak yang buat yang lupa dia ngasih spek. Yang kopo orang mulia ngaji. Ini ntar ada yang ini nih nyimak tuh. Wes Bude. Yang itunya ntar aja dah. Pasti Udah mulai kita pausa. Apa tuh Bude? Iya Bude. Dia keliling ngecek lagi Bu. Oh tuh udah nyampe dari mana? Dari situ. Ya betulus saumu, puasa menjadi batal. Ini bahas tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Bentar lagi, sebulan lagi insya Allah. Yang pertama birid datin, disebabkan karena murtad. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita semua terhindar dari itu. Amin. Di kalangan artis kayaknya kok yang bloku. Iya. Kemudian wahaidin, haid. Buka puasa jam 6, haid datang jam 6 kurang seperempat. Paling nikmat Ustaz. Udah siang puasa. Jemput anak sekolah nungguin di pinggir jalan. Giliran jam 6 kurang seperempat. Nikmatnya tiada tara ya. Tadinya mah gak usah kencing dulu ya. Biar nggak tahu. Biar nggak tahu. Emang nggak biasa punya perasaan apa? Wa nifasin, nifas. Au wiladatin atau melahirkan. Pagi masih puasa, mari kurang 5 menit mulai lahiran. Kayaknya jarang deh. Mau ditahan gak kuat. Wa jununin, stres, edan, Gila. gila. Walau lahgotan, walaupun gilanya cuma bentaran. Wah, ada orang gila bentar ya? 1 bulan udah gila. Enggak, gilanya cuma 10 menit. Saking pengen buka puasa. Wa bi'il agmain atau igmain, ayan. Apa epilepsi? Ayan. Wa sukrin, mendem, mabuk. Berarti bukan mabuk di jalan ya. Mabuk yang taat dabihi, yang mabuknya itu disengaja. Mabuk karena minuman yang haram. Kalau mabuk mau hamil? Bukan itu yang dimaksud. In amma jami'an nahar, apabila mabuknya itu di seharian, hampir seharian full. Tidak tahu proses mabuk kayak apa ini, tapi bukan itu. Ini di kitab kan memang sangat
singkat, saya ambilkan di kitab lain yang membatalkan puasa itu cukup banyak. Ini saya ambil dari keterangan kitab lain, bahwa yang membatalkan puasa selain itu yang tadi itu, yang pertama adalah usulu ma'in ilal jawfi wasitatil anfi kas'udi, segala sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita ini, baik lewat hidung, baik lewat mata, lewat telinga, atau lewat yang lain. Kalau sampai ada yang masuk ke dalam tubuh kita, maka batal. Misal seperti obat tetes mata. Obat tetes mata, kalau diteteskan ke mata, kemudian timbul rasa pahit di tenggorokan, berarti obat tetes mata itu bukan hanya di mata, tapi ngeresep ke dalam, maka itu batal. Dan saya pernah nanya ke tukang yang jual obat-obat itu yang di Jalan Kesemok, emang obat tetes mata ada macam-macam Baji? Ada Pak, ada yang ditetesin itu pahit, ada yang ditetesin enggak. Nah kalau yang enggak itu berarti enggak batal. Karena kalau yang ditetesin enggak pahit, enggak ada rasa apa-apa, berarti dia hanya di sekitaran mata saja, enggak masuk ke dalam. Tetapi kalau ditetesin ke mata kok sampai ke tenggorokan rasa pahit, berarti dia masuk ke dalam, maka hukumnya batal. Kalau suntik jelas masuk ke dalam. Dibus apalagi. Kalau pakai fresh care? Enggak. Kalau pakainya di lidah batal. Nah, kalau ditelan fresh care-nya itu. Lah kalau cuma diusap-usap di apa ini, di badan, di luar, maka tidak. Tapi kalau memasukkan obat, ini ada awit duburi wa kubril mar'ati kal huknati, memasukkan obat lewat lubang dubur. Emang ada? Ada. Obat yang panas, Pak. Dimasukkan ke situ. Iya, kalau panas. Itu satu. Ini saya ambil dari kitab lain. Menjelang puasa kita paham, jangan sampai simpang siur. Yang kedua, ma wasala ilal jawfi bil mubalaghah. Apa yang masuk ke dalam tubuh kita karena gara-gara berlebihan dalam berkumur-kumur. Kumur-kumur itu tidak batal, tapi kita kumur-kumurnya berlebihan, kemudian ada yang rembes. Itu kalau air kelapa. Kumur-kumurnya pakai air kelapa lagi. Kepleset airnya. Yang salah sih airnya, kepleset. Masuk ke dalam tubuh. Wal istinsak, atau ketika ia membersihkan hidung fil wudu'i au wa ghairihi, baik ketika di dalam wudu atau di luar wudu. Ketawa. Yang ketiga, jangan ketawa ya. Khurujul mani bida matin nawri, keluarnya sperma gara-gara dilarang ketawa, kok malah ketawa. Ida matin nawri, kelamaan pelototin. Misalnya pas minggu Pak Mansur tidur dilihatin. Keluar dari ses. Tahal. Au idamatil fikri, atau kelamaan ngebayangin. Orangnya sih nggak ada, cuma dibayangin. Lah kok. Au kublatin, atau ciuman. Au mubasyaratin, atau bermesraan. Yang membatalkan itu bukan karena ciumnya. Yang batal itu bukan karena ciumannya, bukan karena bermesraannya, bukan karena ngeliatinya, bukan karena pegangannya, tapi karena keluar. Tuh, kalau sekedar ciuman itu hanya dihukumi makruh. Ini Pak Mansur, pokoknya keceritakan Pak Mansur terus. Soalnya Bu Mansur. Iya, makanya kalau dia nggak hadir sepi. Tapi ada Bude. Ganti Bude ya. Ya Bude. Jangan ketemukan. Ayo mama pas lagi libur, Pak De mau berangkat mancing, pamit cipika cipiki, cepok.
Kalau hanya sekedar ciuman tapi kok nggak ada dudut-dudut, nggak tahu puasa. Ya nggak nyetrum. Ya biasa aja nggak nyetrum. Nah, nggak batal. Tapi kalau nyetrum kok sampai itu ya batal. Kalau hanya sekedar ciuman. Kemudian yang ketiga, al-istiqaul al-amdu, yaitu muntah dengan disengaja. Tapi kalau muntahnya tidak disengaja ya udah. Misalnya ada orang yang kadang jijian gitu, lagi jalan, kadang ada di jalan itu bangkai tikus melintas motor, khususnya brodol. Nah kemudian karena orang itu enggak ini kan langsung mual, begitu mual langsung muntah, tapi tanpa disengaja ya tidak. Nah, tapi kalau disengaja mungkin sikat gigi sampai di itu batal karena disengaja. Kemudian yang jelas ya al-aklu wasyurbu wal wat'u, makan, minum dan berhubungan badan jelas itu batal. Kemudian yang keenam, ini dalam kitab lain ya saya ambilkan. Man akala wa syaraba dhannan wa qaul lail tsumma tabayyana lahu tulu'ul fajr. Orang yang makan minum dengan disengaja, dikirainya memang sudah maghrib. Ternyata belum, batal itu puasanya. Bangun tidur, dengar adzan, kan adanya sama persis ya. Adzan asar sama maghrib kan sama persis. Ya begitu, udah adzan, makan tamtem begitu, habis makan keluar rumah lihat jam, kok baru jam 4? Batal puasanya. Atau sebaliknya orang sahur, dikirainya masih waktu sahur, ternyata udah jam 6. Maka hari itu ya puasanya batal. Walaupun nggak disengaja, ya dia yang nyangkanya dikirainya kan udah maghrib, ternyata belum. Makanya sebelum minum lihat-lihat dulu. Apalagi sekarang jam banyak, HP ada jamnya, di tangan ya kadang ada. Tapi ya memang ditunggu-tunggu sih ya. Begitu ada selening, Allahu Akbar. Kemudian yang termasuk batal adalah rafdhu niyyatis shaum. Ini kemarin sudah, yaitu lupa untuk berniat, itu batal puasanya. Kemudian ar-riddatu riddah murtad. Kemudian yang makruh, kalau puasa hanya dihukumi makruh tapi tidak batal, yaitu satu al-mubalaghah fil madmadah wal istinshaq, berlebih-lebihan ketika kumur-kumur. Mau wudu biasanya kumur cuma lama banget. Apalagi pakai teh manis gitu ya. Kumur-kumur yang berlebihan itu dihukumi makruh. Kemudian yang kedua al-qublah, ciuman tadi itu. Apabila berciumannya itu tidak menimbulkan syahwat, maka dihukumi makruh. Yang selanjutnya wad'ul ilki khasyatan aw yatasarraba ba'du ajza'i minhu ilal halqi. Kalau zaman orang dulu itu kan kadang kalau ada ibu mau nyuapin anak kan makannya dikunyah dulu ya. Zaman dulu, kalau sekarang apa masih ada? Blender ya. Ya kalau zaman dulu kan ada ya, dikunyah dulu sama ibunya, kemudian baru disuapin ke anak. Ketika ibunya itu puasa, maka itu dihukumi makruh. Tapi kalau separuh di tahun, separuh di lah misalnya nyuapin pakai apa, pisang atau apa itu, anak bayi makan pisang habis 3. Ini ternyata emaknya habis 2,5. Kemudian gaukul kitri awit to'am, nyicipi makanan. Ya iya, masak itu. Tapi kalau nyicipinya semangkok, jadi ya nyicipi, ya biasanya nyicipi ya segitu kan ya. Mosok nyicipi kok langsung pakai. Ayo. Nyicipi kok semangkok ya orang nyicipi.
Ya umumnya kan nyicipin aja. Hubungi makro. Iya harus pakai feeling aja kalau nggak ingin kena makro. Makro nggak batal, makro nggak apa-apa. Kemudian yang 8 wal mawboh, kumur-kumur li ghairi wudu'in, di luar ketika wudu. Kalau wudu, kalau dalam mazhab Syafi'i, kumur-kumur kalau sudah lewat waktu zuhur baru dihukumi makruh. Kalau sebelum waktu zuhur maka tidak dihukumi makruh. Itu kalau dalam wudu. Tapi kalau di luar wudu tanpa ada keperluan apa-apa kok bentar-bentar kumur-kumur itu hukumnya makruh. Kemudian yang selanjutnya iktihal fi awalin nahar. Iktihal itu ini celak ya toh. Iya kan ada yang ini nih. Celak ya namanya pokoknya. Sifat atau celak. Fi awalin nahar, ketika di awal hari, berarti di pagi hari. Kemudian al-hijamah. Hijamah itu bekam. Bekam itu termasuk dihukumi makruh. Kemudian sesuatu yang boleh dilakukan ketika puasa. Boleh. Yang namanya boleh ini tidak ada hukum apa-apa. Tidak makruh, tidak sunnah, tidak batal. Di antaranya as-siwak tulun nahar, siwak membersihkan. Boleh. Tapi jangan sikat gigi kemudian ujungnya dikasih Sambal ujungnya pakai sambal terasi. Pakai saus, pakai. Kemudian yang kedua yang boleh dilakukan at-tabarrud bil ma'i min siddatil harri. Ngadem-ngademin badan ketika cuacanya panas. Bentar-bentar mandi. Kepalanya baru Boleh. Ini mandi yang ada pancurannya gitu kan, duduk sambil begini. Tapi boleh kok, boleh, enggak batal puasanya, boleh. Atau paling enggak biasanya pakai topping atau atasnya kasih es batu. Ya. Kemudian yang boleh lagi as-safaru li hajatin mubahatin, melakukan perjalanan jauh walaupun tanpa tujuan apa-apa, apalagi kalau sampai ke Wapi. Boleh. Boleh, safar boleh. Enggak batal. Yang batal kan kalau mampir beli tukang kolak, bakso. beli bakso. Nah, perjalanan enggak. Kemudian at-tadawi bi ayyi dawain halalin, memakai obat-obatan dengan obat yang halal. Tapi obatnya yang tidak dimasukin ke dalam fresh care, cuma dioles-oles atau ditelan yuk. Iya, nyiksa. Ya terus cium mah boleh. Kemudian at-tatayyub, tadi ada tuh memakai wangi-wangian. Boleh. Kemudian wal wata'u lailan, berhubungan badan di malam harinya. Boleh. Di zaman Rasul ketika awal perintah puasa, memang para sahabat nggak berani, colek-colek bininya nggak berani. Kemudian begitu udah hampir habis bulan Ramadan, lama-lama nggak kuat, lapor pada Rasul, ya Rasul, ini puasa ini kalau malam boleh nggak sih kikuk-kikuk? Rasulullah bilang, uhilla lakum, tapi dari Qur'annya, kemudian turun wahyu, uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Uhilla dihalalkan, dibolehkan kalau malam harinya berhubungan badan. Lah kalau misalnya habis malam hubungan badan, pagi sahur kesiangan bangun-bangun jam 7, wong kecapean, yo, gimana dia? Nah, iya. Iya, sampai siang misalnya sampai jam 7 belum mandi dulu, belum. Wong tadi yo kebangunnya kesiangan. Wong jam 3:30 baru mulai pertarungannya kan ya. Iya bude ya. Lah Pak D misalnya kerja lembur pulang malam jam 2 baru pulang. Lah kok malah ngajak main lato-lato. Lah
jam 3:30 baru mulai, begitu kelar malah kecapean tidur, belum mandi masih junub, lah bangun-bangun jam 7. Puasanya sah nggak? Kikuknya malam. Lah iya malam. Lah begitu misalnya jam 3:30 nih baru main lato-lato, baru mulai. Lah kemudian kelar, biasanya berapa lama? Baru misalnya jam 4 lah kelar, lah malah ketiduran. Adan pada rumahnya depan musola pas ya, nggak kedengeran. Anak kecil pada main nggak kedengeran. Bangun-bangun jam 7, belum mandi, junub, subuh, sholat subuhnya otomatis kesiangan, sahur juga enggak. Lah hari itu puasanya gimana? Lanjut makan kayaknya. Puasa. Niat puasa. Enggak apa-apa. Sah. Iya memang itunya tadi tuh menjelang sahur. Rencananya mah ini sahur pertama, antar sahur kedua lain. Gitu. Sah. Kayak nikah sah. Udah niat kali Pak. Lah iya malamnya udah niat puasa, emang niat puasa. Yang jadi pertanyaannya habis itu tadi Sah kan? eh? Ada orang yang udah begitu udah sahur, malah azan belum mandi tapi makan duluan. Lah iya. Lah itu bangunnya siang jam 7 malah baru bangun. Wong kecapean, wong habis sip malam bude ya. Itu mau mandi belum boro-boro itu. Lah iya, yang mau bangun-bangun dah jam 7 sahur enggak. Mandi junub belum. Sholat subuh apalagi. Nah, lah terus itu puasanya hari itu gimana? Sah. Emang. Kayaknya sah ya. Kok kayaknya yang yakin itu loh. Udah sahur katanya itunya belum mandi udah azan katanya mandi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Iya. Lah iya, memang bukan hanya adzan jam 7. Itu mah parah. Langsung mandi dulu, langsung sholat subuh, puasa lagi. Boleh sah ya. Ntar saya bilang sah, ntar besoknya ya begitu aja, ntar gitu. Kalau seandainya terjadi seperti itu, puasanya tetap sah. Wong orang junub itu tidak menjadi syarat sahnya puasa, masih tetap boleh asal itunya tadi sebelum adzan subuh. Nah kalau pas adzan subuh baru udahan, Bangetan itu orang puasa mepet banget. 2 bulan. Mepet banget itu. Udah jangan kayak gitu. Pada kalau lemburan jam 2. kalau si 2 kan kurang jam 2 ya Bude ya. Loh ya kan jam 1. Iya. Belum pemanasan udah. Iya. Rokok bentar, ngopi bentar lah baru. Tancap gas. Belum pemanasannya Bude ya, pemanasannya lama. Pemanasannya dari maghrib Bude, harus bisa. Mancing dulu. Gak usah macem-macem udah mau sahur. Kan gaya ngambang Bude. Wes ah ngaji kok, tawa mulu. Wallahu a'lam bishawab. Kan biar lapar Bu. Biar lapar makanannya biar makan. Abang Ustadznya kayak makan mandi. Makanya kata Budi kan gitu, kata Budi kan